Lihat bagaimana konferensi pers yang terjadi di Kejaksaan Agung Jakarta berikut ini. Media semua. Jadi berdasarkan pengembangan penyidikan dari tindak pidana korupsi tata kelola MBG ini, ya, kami menemukan adanya keterlibatan oknum TNI aktif, ya, di sini yang menjabat selaku Sekretaris Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran BGN dan juga selaku pejabat membuat komitmen atau PPK dalam pengadaan barang jasa, ya, terutama pengadaan sepeda motor di situ, ya. Untuk itu penanganan terhadap oknum tersebut, yaitu saudara BU, itu dilaksanakan secara koneksitas bersama dengan penyidik pada Jaksa Agung Muda Militer, ya, dilaksanakan secara koneksitas. Jadi perkara itu termasuk sepeda motor, ya, pengadaan sepeda motor itu karena ada keterlibatan oknum TNI aktif, maka penanganannya dilakukan oleh yang sudah berjalan, ya, dilakukan oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Militer, ya, untuk saudara BU. Kemudian yang kedua, pada beberapa hari yang lalu, kami menetapkan satu orang tersangka lagi, ya, yaitu saudara LMI. Ini menjabat selaku Kepala Biro Hukum dan Humas BGN itu sampai Maret 2025 dan saat ini selaku Sekretaris Deputi Bidang Promosi dan Kerjasama pada BGN, ya. Jadi perannya adalah pada tahun 2025 ini saudara LM ini meminta saksi YCS dan RD mendirikan suatu perusahaan, ya, dengan tujuan sarana untuk melakukan penjualan alat berupa food tray kepada calon mitra SPBG dengan harga yang sudah ditentukan oleh tersangka LMI, ya. Jadi dalam harga tersebut itu termasuk ada bagian kepada saudara LMI untuk supaya titik tersebut di-approve atau disetujui, ya, dengan penjualan ompreng itu. Dan kepada yang bersangkutan telah dilakukan penahanan di Rutan Salemba Cabang Jasa Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari ke depan. Pada yang bersangkutan disangkakan pasal 12 huruf A, huruf B, huruf E, Undang-Undang Tipikor untuk KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kalau ada pertanyaan. Gimana? Yang BU ini statusnya? Belum. Makanya ini karena keterlibatan. Jadi gini, karena kami Pitsus, ya, itu tidak bisa memproses atau mentersangkakan TNI aktif, ya. Itu dilakukan dengan cara koneksitas. Makanya kami serahkan ke Jabitmil, ya, untuk selanjutnya akan diproses oleh Jabitmil. Hingga ada Pak Andi, Pak Direktur Penindakan di Jabitmil, nanti akan menjelaskan lebih lanjut seperti apa. Pak, BU ini kepangkatannya apa, ya, Pak? Bintang 1, bintang 2 atau gimana, Pak? Kolonel. Kolonel. Pak, terkait dengan LMI ini apakah benar, Pak, itu dari jabatan kepolisian juga, Pak? Maksudnya? Dia polisi juga gitu, Pak? Iya, betul. Iya, betul. Tapi yang menjabat di BGN, ya. Iya. Pak, kalau BU ini pengembangan dari Lodewijk apa gimana, Pak? Ini pengembangan dari PPK sepeda motor untuk pengadaan sepeda motor. Kalau perannya sendiri, Pak, sebagai PPK, pejabat membuat komitmen di situ adalah ikut mengatur seperti penggelembungan harga dan lain pengarahan untuk pemilihan penyedia itu dilakukan memang oleh PPK dan penyedia yang sudah kita melakukan penahanan pada saat itu. Kalau pangkatnya LMA itu Brigjen, Pak, ya, benar, Pak? Itu saya cek dulu, ya. Iya. Nah, langsung. Ya, Lain? ditangani Dionil karena dinilai ada sangkut paut sama aktivitas militer, Pak, atau gimana, Pak? Gimana?
kan kalau nggak salah di Dilmil diatasin sama Dilmil karena ada aktivitas militer, makanya harus diatasin sama bukan. Jadi koneksitas itu bukan karena perbuatannya, tapi karena statusnya sebagai militer. Ya, bukan karena perbuatannya di militer, bukan. Tapi statusnya sebagai militer itu dilakukan penyidikan secara koneksitas. Untuk di kami adalah di Pak Jampitmil. Ya, selanjutnya. Dan tersangka LMI ini bukan purnawirawan Pak ya, masih polisi aktif Pak. Ya. Oke. Cukup. Peradilan di PN Jaksel mungkin ada tanggapannya Pak? Ya, kami hormati. Ya, salah satu tersangka memang mengajukan prapit ya. Itu akan kalau nggak salah tanggal 2 minggu lagi lah mungkin itu ya. Ya, kami hormati itu dan kami akan menjawab nanti apa dalam keberatan-keberatan yang diajukan oleh yang bersangkutan atau penasihat hukum yang bersangkutan. Pak Dedak ada yang mau disampaikan? Sebentar, biar Pak Dedak ada yang mau disampaikan. Baik teman-teman media sekalian, pada siang hari ini perlu saya perkenalkan diri, saya Brigadir Jenderal TNI Andi Suci, selaku Direktur Penindakan Jampitmil, yang saya hormati Pak Kapus Penkum, Pak Direktur Penyidikan. Per hari ini kami menerima pelimpahan perkara dari Dirdik Jampisus berkaitan dengan tata kelola BGN ini. Dalam hal ini tentunya ada prosedur yang akan kita kerjakan. Karena yang telah disampaikan Pak Dirdik bahwa Kolonel CPL BU ini adalah TNI aktif, sehingga akan kami kerjakan secara koneksitas. Untuk pengembangan dan selanjutnya tentunya kami akan berkomunikasi terus dengan Direktur Penyidikan, sehingga proses perkara yang akan kami kerjakan secara koneksitas ini bisa berjalan dengan lancar. Mungkin ini saja karena ini baru proses awal, sehingga nanti perkembangannya kami akan berkomunikasi dengan Direktur Penyidikan, tentunya juga kepada Pak Kapus Penkum, sehingga perkara koneksitas ini bisa kita kerjakan secara lancar, aman, dan tertib. Terima kasih. BU ini sudah diperiksa belum Pak? BU ini sudah diperiksa belum Pak? Enggak. BU ini sudah diperiksa belum Pak? Bukan, satuannya bukan polisi militer, satuannya peralatan, korupnya korup peralatan. Ya, Sudah diperiksa belum Pak BU ini Pak? di penyidikan di Pitsus sudah diperiksa sebagai saksi ya, tetapi ini kan mekanismenya ada di koneksitas, sehingga kami akan memeriksa kembali selaku saksi di penyidikan koneksitas. Karena koneksitas ini perlu ada pemeriksa dari polisi militer dan juga ada auditor militer, Pak. Kan Oke ya. statusnya sekarang cegah atau gimana Pak? Kan belum tersangka. Saksi. Dicegah Iya, nggak Pak. Pak? Nggak boleh. Sudah. Ada ya? Makasih ya. Kasus Cukup. hukum Pak, apakah memang jadi dikembangkan ke TPPU sebagaimana yang sempat Eh, disampaikan hari nanti di saat ini penyidik penuntut umum dan penyidik sedang mempelajari, kita aman waktu ya. Itu kan memang dalam pertimbangan majelis hakim dipertimbangkan, tapi nanti kita pelajari dulu ya. Ya nanti dipelajari dulu nanti ya, nanti kita pertimbangkan. Kalau TPPU berarti hartanya nanti ini akan diusut juga atau gimana sih Pak? Ya kalau instrumen TPPU tentunya akan diteruskan, nanti akan ke sana juga. Tapi saat ini dipelajari dulu ya. Pak, Oke. terkait dissenting opinion yang kemarin itu. Silakan, itu kita hormati, kan hak juga. Hakim punya independensi yang tidak bisa dicampur. Itu kan silakan. Tapi kan 4 majelis hakim yang lain menyatakan terbukti sudah ya. Oke. Yang jelas kalau dari kami sudah meminta bantuan Interpol terhadap yang bersangkutan dan sampai saat ini belum ada persetujuan untuk red notice-nya. Tapi red notice sudah kita ajukan. Ya. Pak Kapus itu kan terdakwa Nadiem ini kan sebelum putusan kan dia statusnya tahanan rumah. Setelah putusan ini apakah dia masih berstatus tahanan rumah atau dialihkan penahanannya? Dalam putusan itu kan disebutkan tetap dalam tahanan. Nah saat ini kan kalau tahanan yang dijalani kan tahanan rumah, berarti masih berlaku itu. Nanti kita dalam memori banding kita ini kan pertimbangkan ya dari penuntut umum. Hah? Pemirsa, baru saja kita menyaksikan konferensi pers atau doorstop yang dilakukan oleh Kejaksaan Agung terkait dengan penanganan dari kasus makan bergizi gratis dan yang melibatkan Kepala Badan Gizi Nasional. Tadi Direktur Penyidikan Jampitsus Syarif Sulaiman mengatakan bahwa sudah menetapkan 1 tersangka baru dengan inisial LMI yang merupakan seorang pejabat kepala, di mana peran di tahun 2025 adalah meminta seorang saksi dengan inisial YCM untuk mendirikan suatu perusahaan yang terkait dengan Badan Gizi Nasional atau makan bergizi gratis. Dan saat ini 1 tersangka baru tersebut sudah ditahan di rumah tahanan Salemba.
Dan tersangka tersebut merupakan polisi aktif begitu ya, bukan purnawirawan. Karena saat ini Brigadir CPM Andi Suci yang merupakan Direktur Penindakan Jaksa Agung Muda bidang pidana militer saat ini dilimpahkan kasus dari Kejaksaan Agung untuk menerima perkara dan juga menelusuri lebih dalam terkait dengan adanya Kolonel TNI aktif yang menjadi tersangka dari kasus korupsi di Badan Gizi Nasional. Kita akan kembali simak pernyataannya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.